Saya akan awali ya dengan kesaksian-kesaksian. Pertama ada video, saudara. Ya, waktu yang lalu saya sengaja siapkan untuk apa? Saudara saya tahu. Sekarang sesi pertama akan ada doa-doa juga. Ya, kesembuhan, doa-doa mujizat, doa-doa pengurapan, saudara. Ya, kita tangkap. Tuhan itu ngajari apa yang kau lihat itu akan mempengaruhi hidupmu. Maka video itu saudara lihat. Dengan lihat saudara mengerti ada kuasa. Dengan lihat iman saudara dikuatkan. Dengan lihat ya roh saudara lebih lagi lapar dan haus lebih menyala-nyala. Dengan lihat saudara bisa dapatkan. Tuhan berkata yang kau lihat itu diberikan oleh Tuhan, saudara. Ya, kalau kita bisa lihat karya Tuhan, nanti akan kita lihat Tuhan berkarya lebih ditayangkan. Ya, ini saudara, ini ya mujizat. Dia datangnya nggak bisa jalan, saudara. Ya, lalu didoakan, lalu dipimpin untuk melangkah dengan iman, jalan sungguh-sungguh. Nah, saudara lihat dia itu kerahkan kekuatannya, ya, supaya bisa terus melangkah dengan iman, jalan-jalan. Itu tidak dipaksa loh, saudara. Dia sendiri yang melangkah dengan iman. Loh, lihat saudara sendiri melangkah dengan iman. Nah, malah sampai mau naik mimbar, lihat saudara. Itu dia yang punya keinginan loh. Saudara bisa tangkap dulu, dia imannya luar biasa, ya lapar dan hausnya luar biasa, saudara. Itu semangatnya luar biasa. Nah, saudara lihat, ya bertindak dengan iman, berjalan dengan iman. Ya, terus beri tepuk tangan, saudara. Ya, luar biasa itu lihat, saudara ya. Jadi imannya bekerja. Sungguh-sungguh percaya, bukan dipaksa, bukan apapun, tapi sungguh-sungguh dia mendengar, ya dia tangkap, dia imani, mujizat terjadi. Ya, saudara, pendek tapi saya sengaja ingin saudara lihat, imani saudara. Apapun yang ada pada hidup saudara bagi Tuhan itu kecil, nggak ada yang mustahil. Masalah sakit penyakit bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Masalah rumah tangga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah studi, masalah pekerjaan, keuangan saudara bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kesaksian itu banyak sekali. Apapun lah saudara, untuk mencapai rencana saudara, kerinduan saudara, perjuangan saudara, sekali lagi ada Tuhan yang bisa menolong, yang bisa menuntun saudara. Amin. Ya, saya rindu satu lagi saudara. Kalau tadi terima kuasa Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Sekarang yang kedua dipakai oleh Tuhan saudara, supaya berguna hidup kita. Amin. Disembuhkan untuk menyembuhkan, diberkati untuk jadi berkat, ditolong untuk nolong orang lain. Tapi supaya kita bisa dipakai, kita mau diajari, dilatih saudara. Bahkan ikut SOM, ikut STT bila perlu gitu saudara. Dipersiapkan dengan luar biasa. Siapa namanya? Jim kalau nggak saya. Mana orangnya? Oh ini. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa loh. Kalau yang sudah kenal pasti orangnya gigi. Mari silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya James, mahasiswa semester 4 di Sekolah Tinggi Teologi El Shaddai. Jadi nanti bulan Agustus sudah masuk semester 5. Jadi saya mau sedikit kesaksian bagaimana dulu saya dipanggil untuk masuk di STT. Sebetulnya dari kecil kesaksiannya itu dari TK. Singkat cerita, kalau ditanya sama setiap guru ya kan pasti nanya, cita-citanya apa? Saya sendiri yang jawab pendeta, sampai dulu diketawain keluarga, dikira tuh paling dia ikut-ikut Pak Obaja gitu kan. Lihat di gereja suka lihat Pak Obaja, jadi pingin jadi pendeta seperti itu. Akhirnya masuk ke SD, ditanya lagi kan pasti cita-citanya apa, kok nggak berubah, puji Tuhannya. Tapi sampai akhirnya SMP, SMA mulai banyak tawaran maupun mulai banyak apa ya istilahnya panggilan-panggilan di luar sana yang sebetulnya secara manusia pasti jauh lebih menggiurkan. Termasuk waktu saya sekolah di SMA 3 sebelum masuk STT ini, puji Tuhan kok dapat namanya waktu itu SNMPTN. SNMPTN adalah semacam kayak tiket
kita masuk ke universitas negeri tapi kayak tanpa tes gitu istilahnya, apa ya namanya, jalur undangan kalau sekarang mungkin. Waktu itu kan dari sekitar 400 siswa cuma dipilih sekitar 30 mungkin sampai 40. Yang lain tuh senang dapat tiket ini karena itu yang mereka perjuangkan kan. Tapi saya yang bingung, loh kok dapat? Maksudnya dari awal tuh ya enggak pernah ngincer juga, teman-teman semua berpelukan, nangis, senang ya kan bisa masuk universitas impian. Tapi saya cuma diem di situ. Dan di situ jadi kayak Roh Kudus kayak ingatkan gini, kamu mau tetap taat enggak? Ini sengaja istilahnya ku kasih pilihan, kamu mau pilih yang mana? Kan secara manusia lebih enak pilih yang itu kan untuk masuk ke universitas negeri. Tapi karena waktu itu, di saat itu juga waktu merenung sambil saya bertanya-tanya, loh Tuhan kok dapet sih gitu, maksudnya apa? Ternyata itu sebuah ujian tentang panggilan Tuhan tadi. Akhirnya singkat cerita di situ guru saya tanya, ada dari kalian di sini yang mau menolak tiket ini? Saya dengan yakin angkat tangan dan mereka melongo gitu, kaget. Loh, ki aneh banget, masa dapat jalur undangan malah ditolak. Kenapa sih kayak teman saya bilang juga, kok kamu bahasa Jawanya lebih halusnya bodoh gitu loh, tapi pakai bahasa Jawa. Kok kamu tolak sih, ini kan hasil usahamu 3 tahun, kamu berjuang, kok kenapa kamu malah nggak terima begitu. Untuk soal pelayanan kan bisa. Sambil universitas negeri atau apa nanti sambil melayani di gereja kan bisa seperti itu. Tapi balik lagi ternyata seperti yang Pak Obaja sering khotbahkan, sukses sejati itu ternyata mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan ikuti sukses standarnya dunia tapi standarnya Tuhan. Dan di situ jadi pegangan hidup saya, oh iya ya hidup kita di dunia ini berapa lama sih? Sampai kita ngejar ini, ngejar itu, bagus punya visi, bagus punya cita-cita. Tapi kita harus ikuti apa yang jadi panggilan Tuhan atas hidup kita semua. Termasuk waktu itu saya putuskan, oke Tuhan, aku enggak ngerti masa depanku gimana, tapi yang aku percaya masa depan itu sungguh ada dan harapan kita enggak akan hilang kalau kita ikut Tuhan Yesus. Seperti itu Bapak Ibu. Singkat cerita saya masuk ke STT El Shaddai, itu pun melewati pergumulan lagi karena banyak omongan di luar sana, bahkan dari keluarga besar juga. Yang lain, STT yang lain saja memang kalau mau masuk sekolah teologi yang lain aja, yang ini, yang ini, yang ini. Tapi waktu itu berdoa lagi, tapi Tuhan tetap panggil di sini. STT El Shaddai di keluarga Allah ini, sekolah tinggi teologi ini. Akhirnya dengan yakin saya daftar, lewati berbagai syarat dan ketentuan seperti biasa. Masuk semester 1 sampai sekarang semester 4. Saya bersyukur sekali karena saya mulai mengerti kenapa Tuhan panggil di sini, di STT El Shaddai ini. Akhirnya saya ikuti berbagai pelajarannya dan yang saya dapatkan secara intinya adalah 3H Bapak Ibu. Yaitu ada head, heart, dan hands. Artinya kalau head, pengetahuan teologinya juga dapat banget. Alkitabiah sekali, bisa memperlengkapi pelayanan kita, memperlengkapi dimanapun kita berada. Termasuk saya itu aktif di Kids Impact. Artinya kalau orang bisa bilang biasanya sekolah minggu untuk anak-anak di keluarga Allah. Ternyata juga memperlengkapi, saya nggak nyangka juga maksudnya hal-hal yang saya nggak pernah tahu, jadi tahu ternyata anak-anak itu juga tanya dan kita nggak kaget sebagai guru sekolah minggunya, sebagai kakak kidsnya nanya, Kak kemarin ada event summer holiday, nanya mereka kita buat semacam museum Alkitab tanya, Kak Alkitab tuh pertama kali emangnya udah ada buku, ditulis di mana waktu itu? Puji Tuhan ini salah satu pelajaran juga di STT El Shaddai yaitu misalnya Alkitab tuh ditulis di perkamen yaitu di tanaman papirus. Nah itu kan saya dapat di STT, coba aja saya nggak belajar. Saya mungkin bingung jawab anak-anak ini gimana. Waduh lihat Google lagi dan lain sebagainya. Tapi dari hal-hal kecil saja kita diperlengkapi tapi tidak hanya pengetahuan teologi saja. Tadi yang kedua adalah heart. Di situ kita juga benar-benar dikasih tips and trick bagaimana kita memiliki hati yang bukan ingin dikenal oleh orang. Tapi kita punya hati, kita melayani itu biar Yesus yang dikenal melalui hidup kita. Bukan kitanya tapi Yesusnya. Jadi kita melayani dengan segenap hati juga kita digembleng di STT, dididik di sana. Karena kita tidak hanya belajar di kelas saja, tidak. Tapi bersyukur sekali di STT El Shaddai ini diperlengkapi pelayanan juga di gereja keluarga Allah. Karena departemennya banyak sekali. Kita diutus ke sana, ke sini begitu. Walaupun kita kadang, loh kok disuruh situ ya, kok disuruh sini. Tapi kita dapat banyak hal, oh ternyata itu tadi kita bisa melayani Tuhan
dimanapun sesuai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga tadi adalah hands, jadi tidak cukup kita dikasih pelajaran dan pelajaran, teologi dan teologi saja, tapi kita juga tadi dididik punya hati yang melayani sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, dan kita juga hands, artinya kita langsung praktek pelayanan, enggak usah nunggu 4 tahun, atau kalau Bapak Ibu yang nanti daftar S2 nunggu 2 tahun baru pelayanan, enggak. Tapi justru sembari kita lagi belajar di STT, kita langsung diutus pelayanan di sini, pelayanan di sini. Bahkan nanti ada pelajaran pelayanan anak, ada pelayanan youth and teens, ada juga pelayanan untuk orang yang berkebutuhan khusus, mungkin juga bermasalah dengan jiwa dan lain sebagainya. Ternyata sangat lengkap di STT LCHD, dan saya walaupun masih setengah perjalanan nih, semester 4 kan ada 8 semester di STT, sudah betul-betul merasakan, oh ini toh masuk STT itu enggak cuma jadi pendeta, ini gini-gini, enggak seperti itu saja. Tapi kita diperlengkapi, apapun profesi kita juga Bapak Ibu, enggak mesti apa-apa jadi pendeta ya kan, semua tetap ikuti rencana Tuhan, panggilan Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu yang pengusaha, nanti seusia saya mungkin yang masih muda, habis fresh graduate dari SMA ataupun yang sudah kerja juga, tapi kita bisa diperlengkapi jadi pengusaha yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita diperlengkapi jadi pekerja di dalam pemerintahan juga yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga nanti ketika Tuhan pakai kita dimanapun, kita bisa jadi terang, kita bisa jadi berkat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Termasuk yang terakhir, kami juga ada pelayanan bukan hanya di gereja saja, tapi kami ke sekolah-sekolah negeri. Itu kami baru lakukan tahun ini Bapak Ibu semuanya. Di situ kami bisa melihat, oh ternyata mereka sangat butuh pelayanan-pelayanan seperti ini. Kami kan waktu itu datang ke salah satu sekolah negeri di kota ini. Mereka kaget siswa-siswinya. Mereka awalnya tidak terlalu excited ya, karena siapa sih STT LCHD, nggak terkenal apa, mereka nggak ngerti. Tiba-tiba kami datang pelayanan, lalu di tengah-tengah sesi, padahal kalau SMA negeri itu kan tidak terlalu yang dalam tanda kutip denominasi yang Pentakosta dan lain sebagainya. Tapi mereka sendiri yang nangis dan lain sebagainya. Kami doakan, mereka benar-benar tersentuh, dan di situ kami adakan semacam, kalau di sini namanya kelompok sel di sana. Mereka sharing-sharing tentang kekecewaan mereka mungkin di dalam keluarganya, bagaimana hancurnya hidup mereka nggak tahu cita-citanya apa, tapi mereka dapat pelayanan dari STT LCHD ini dan mereka sangat berterima kasih. Bahkan beberapa SMA itu ngundang lagi kedua kali, ketiga kali. Memang ini masih libur sekolah, tapi sudah ada yang istilahnya booking juga nih ya buat semester depan datang lagi. Dan kami bersyukur dan tidak nyangka juga, sebetulnya kami masih muda kan, banyak dari kami yang kelas pagi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan, amin. Jadi bisa Tuhan pakai juga, kami ke sekolah-sekolah juga tidak muda semua. Ada yang sudah lebih senior, sudah lebih berpengalaman, justru bisa membimbing kami juga, saling melengkapi. Dan puji Tuhan anak-anak di sekolah negeri itu bisa tersentuh juga, mereka bisa mengerti ini tau penyembahan. Oh ikut Tuhan tuh harusnya seperti ini tau. Penyembahan tuh ternyata juga bukan hanya nyanyi, tapi dalam kehidupan kita juga. Hidup kita kan adalah penyembahan untuk Tuhan. Mereka bisa pelan-pelan kita ajak mengenal Tuhan, dan sampai saat ini puji Tuhan sekali mereka minta kontak kita, beberapa dari mereka, dan masih sharing-sharing juga. Dan kemarin kami ke sekitar sudah 10 sekolah negeri lebih, baik SMP maupun SMA, sudah beberapa investasi masa depan. Jadi artinya mereka minta brosur dan mereka janji, nanti kalau aku sudah kelas 3 lulus, yang kelas 2, yang kelas 1 SMA tuh bilang gitu, aku mau daftar STT LCHD. Karena mereka melihat, loh kok pelayanannya bisa jadi dampak ya buat aku. Nah, itu beberapa kesaksian dari pelayanan-pelayanan kami juga pelayanan ke TK juga, SD, SMP, SMA negeri yang memang butuh pelayanan, kami bersedia sekali. Jadi bagi Bapak Ibu juga mungkin yang rindu mengundang kami pelayanan ke sekolah-sekolah, kami bersedia juga dengan senang hati. Dan kabar sukacitanya, izin promosi ya Pak Obaja. Besok tanggal 21 Juli kami ada semacam kampus tour begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi di sana akan dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen kami juga kenapa STT ini berdiri, lalu isinya apa saja secara rinci juga, dengan harga segini kita dapat apa saja untuk kita melayani dan lain sebagainya, lebih rinci di sana. Dan nanti akan diajak juga mengelilingi
fasilitas-fasilitas yang akan kita gunakan, yang menunjang pendidikan kita di Sekolah Tinggi Teologi El Shaddai. Jadi kesimpulan dari saya, mari Bapak Ibu, sukses sejati sekali lagi adalah ikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai kita, apapun profesi kita diperlengkapi. Jadi sekali lagi STT bukan melulu menjadi pendeta begitu, tidak selalu seperti itu Bapak Ibu. Tapi apapun pekerjaan kita, apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita mau diperlengkapi untuk jadi pahlawan-pahlawan Kristus di akhir zaman ini, tidak ada yang mustahil. Karena memang kita manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan yang melampaui segala batas. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, makasih Pak Obaja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih. Ini kalau saudara perhatikan tadi, karena panggilan dan karena taat pada panggilan. Maka saya lihat waktu jadi siswa, salah satu siswa teladan yang bisa dipakai jadi contoh. Ya belajarnya nyata, praktek pelayanannya nyata, fakta dalam pelayanannya nyata. Ada buah dalam pelayanan. Jadi saya senang saudara, kenapa 2 kali saya perkenalkan STT El Shaddai. Karena saya tahu ini waktunya lawatan tuayan yang luar biasa akan datang tiba-tiba di bangsa kita Indonesia. Tuhan perintahkan kita bangun penuai, cetak penuai, bangun penuai, cetak penuai. Sampai disiapkan tanah 20 hektar lebih saudara. Dan programnya saya percaya salah satu adalah lewat STT El Shaddai. Saya bahkan sudah komitmen mulai angkatan ini saya ikut terjun langsung di STT El Shaddai. Ikut membangun, bila perlu ngajak, melatih. Jadi saya ikut terjun supaya suku-suku dicetak penuai-penuai. Yang sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan. Yang sungguh-sungguh nanti akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Amin saudara. Penuai zaman. Jadi kalau saudara juga merasa dipanggil, ya budak selalu full time saudara. Atau saudara tergerak balas cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Pokok ada dorongan dari Roh Kudus, tanggapi dorongan Roh Kudus. Saya percaya waktu saudara tanggapi, Tuhan buka jalan. Tuhan akan pilih, Tuhan akan pakai. Dan saudara lihat waktu boleh berjalan, tiba-tiba saudara sudah menjadi penuai yang dipersiapkan, menuai besar-besaran, mencapai rencana Tuhan. Amin saudara, tepuk tangannya yang sangat meriah. Nah, saya mau cerita sedikit, saya baru saja pulang dari ikuti ya konferensi acara Empower 21 di Sentul, Jakarta. Itu adalah ya konferensi yang besar internasional, didatangi sekitar 11.000 kemarin diumumkan saudara. Itu hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara. Saya ulangi sekali. Jadi konferensi ini bukan hanya nasional, internasional. Sudah sampai sekitar 11.000. Ya saya karena baru pulang jadi tiba-tiba nggak punya waktu mempersiapkan. Karena saya baru pulang tadi capek. Saudara istirahat sebentar persiapan lalu masuk di sini saudara. Tapi saya rasa ada sesuatu yang perlu kita tangkap. Ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam dunia saudara. Ya salah satunya saya ingin sharekan di pertemuan itu. Salah satu penekanan utama dan saya percaya itu dari Tuhan adalah Yesus for everyone. Artinya Yesus bagi setiap orang. Yesus bagi setiap orang. Yesus bagi setiap orang saudara. Kalau saudara renungkan firman Tuhan Yohanes 3:16 saudara apa ya ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya, betul saudara. Setiap orang yang percaya tidak binasa tapi peroleh hidup kekal. Artinya Bapa berikan anaknya yang tunggal Yesus bagi setiap orang. Setiap orang. Setiap orang, setiap orang, setiap orang, setiap orang. Kerinduan Bapa, setiap orang dengar berita ini. Setiap orang bisa nanggapi ini. Setiap orang dapat anugerah ini. Setiap orang bisa punya kesempatan diselamatkan. Amin. Itu sebabnya dikatakan sampai diberikan anaknya yang tunggal. Ya supaya setiap orang, semua orang yang percaya tidak binasa. Itu hati Bapa di surga. Betul saudara ya. Saya percaya itu hatinya
Ya, Bapak itu juga artinya Tuhan Yesus. Saya baca dulu beberapa hal ya, saudara. Diawali Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, Bapak memberikan, Bapak mengaruniakan. Betul saudara? Tapi sekarang setiap orang, ini juga sama. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Selalu saudara, semua orang atau setiap orang, semua orang atau setiap orang yang mau menerimanya diberi kuasa, bahkan jadi anak-anaknya Tuhan, anak-anak Allah. Maka orang Kristen disebut jadi anak Tuhan. Betul saudara? Itu sesuatu yang luar biasa loh. Itu jangan hanya sekedar jadi panggilan biasa. Saudara hati diberi kesempatan anaknya Tuhan, jadi anaknya Tuhan. Itu luar biasa. Orang bisa ya, jadi anaknya pejabat tinggi saja sudah. Wah, luar biasa ya. Sekarang jadi anaknya pejabat tinggi. Ini jadi anaknya Allah, pencipta langit dan bumi yang melampaui segala sesuatunya. Itu juga disediakan bagi setiap orang, asal mau menangkapnya. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Teguhkan lagi Kisah Rasul 2 ayat 21. Saudara lihat beberapa ayat. Kisah Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, berseru pada nama Tuhan, artinya Tuhan Yesus Kristus akan apa? Diselamatkan. Barang siapa, siapa saja, setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Maka setelah Tuhan Yesus, ya, dia menyerahkan diri, menggantikan kita, menggantikan manusia, terima hukuman, saudara, bahkan terima siksaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib, saudara. Nah, tersedia jalan, setiap orang bisa dapat pengampunan, setiap orang bisa dapat keselamatan, setiap orang juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga beri panggilan, saudara. Bukan setiap orang bisa dapat anugerah pengampunan, keselamatan. Juga ada panggilan bagi setiap orang, saudara. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah padamu, dan ketahuilah aku menyertai ya kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini juga sama, diperintahkan pada setiap orang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, bangkit, pergi, ganti apa? Beritakan Injil. Ya saudara, semua ada panggilan. Untuk kita yang sudah yang belum, saudara, baru mungkin saudara, ada kesempatan saudara, setiap orang siapapun yang hadir dapat pertolongan Tuhan, dapat jawaban doa, dapat mujizat. Tapi yang sudah dapat panggilan Tuhan, dapat tugas dari Tuhan, beritakan Injil. Jadikan semua bangsa juga murid Tuhan. Ajari mereka, ya latihlah mereka, sudah baptislah mereka. Tuhan menyertai saat kita melangkah. Siapapun artinya punya tugas dari Tuhan. Siapapun saudara yang sudah diselamatkan juga sama, dipanggil Tuhan. Setiap orang percaya yang sudah diselamatkan ada panggilan, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil, muridkan setiap orang, saudara. Dan itu panggilan yang luar biasa sekali. Kalau saudara bisa tangkap, ya selalu ayatnya setiap orang, setiap orang, setiap orang, setiap orang. Termasuk siapa? Saya. Termasuk siapa? Saya. Sekali lagi, termasuk siapa? Saya yang lebih keras. Termasuk siapa? Saya. Nah, intinya waktu kita pertemuan itu, saudara, kita sedang jelaskan temanya selalu setiap orang bisa dapat anugerah dari Tuhan. Setiap orang harus dengar berita Injil. Setiap orang harus beritakan Injil. Kepada siapa? Kepada setiap orang. Kata-kata intinya setiap orang bisa dapat kasih karunia. Setiap orang sudah dipanggil untuk bagikan kasih karunia. Setiap orang, ya panggilan kepada siapa? Pada setiap orang. Dalam keluarga saudara, setiap anggota keluarga saudara perlu dengar Injil. Di tempat studi saudara, sekolah saudara, setiap orang-orang di sekolah saudara perlu
dengar Injil. Perlu saudara beritakan Injil pada setiap orang dalam keluargamu, setiap orang ya di sekolahmu, setiap orang di tempat kerjamu, setiap orang ya di kota kita, di lingkungan kita, setiap orang punya goal, setiap orang. Kenapa? Saudara, salah satu hamba Tuhan yang nyampaikan ini, dia berkata, satu hari dia ya Pak dapat visi yang besar dari Tuhan karena amanat agung, saudara. Penduduk dunia berapa? Berapa, saudara? Buranek sekali. Ya, itu aja dikeluarin saja. Ya, penduduk dunia itu katanya sekarang itu loh, saudara. Iya, 8,1 miliar. Berapa, saudara? 8,1 M. Saya agak lupa ya. Itu kalau orang itu dijejer terus gitu, saudara ya. Katanya bisa ngelingkari dunia itu berapa ratus kali gitu. Kalau jumlahnya ya 8,1 miliar itu manusia dijejer, disambung-sambung terus gitu, saudara. Itu bisa panjang sekali, saudara. Hanya ngitung saja mungkin saudara nggak habis-habis, saudara. Coba ya, kalau nggak percaya besok latihan ya. Ngitung 1 sampai 8,1 miliar ya, saudara. Betul nggak, saudara? Lah dia bingung gimana beritakan Injil pada setiap amanat agung harus diberitakan, saudara. Nggak tahu dia bagaimana, dia tuh apa caranya gimana. Ya, saudara, karena juga dikatakan lagi, saudara, itu dapat ini waktunya lawatan ya akhir zaman dimulai. Ini waktunya lawatan akhir dimulai, saudara. Lawatan akhir zaman Tuhan mulai, saudara. Saya sering sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada perang lah, ada wabah, ada macam-macam makin besar, itu belum kesudahan. Kesudahannya kalau Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa, pada setiap bangsa. Artinya juga kalau Injil sudah diberitakan pada setiap orang, jadi sudah ditawarkan. Kecuali yang nolak ya apa boleh buat, tapi Tuhan ingin semua ditawarin Injil, ditawarin pengampunan, ditawarin keselamatan. Semua, saudara. Dia hakim yang adil. Waktu menghakimi kan orang memang sudah dengar tapi nolak, toh, saudara. Betul nggak? Hatinya Tuhan bukan ingin menghakimi, hatinya Tuhan tuh ingin selamatkan. Ingin selamatkan, saudara. Jadi ada tugas untuk akhir zaman sampai semua bangsa. Saya katakan ya ini saya nggak punya waktu banyak. Kegerakan Allah itu berjalan terus barat melingkar sampai ya Asia, sampai Korea, sampai Indonesia, nanti sampai Timur Tengah, sampai lagi ya tanah Kanaan, tanah perjanjian, semua, saudara. Tapi sekali lagi sampai semua selesai, baru kesudahan, baru kedatangan Tuhan. Tapi itu banyak sekali. Dan hebatnya Asia itu ternyata pegang peranan luar biasa. Penduduk Asia itu sekitar hampir 60% dari penduduk dunia. Hanya Asia saja itu ya hampir 60. Saudara lihat ya, penduduk dunia 8,1. Asia saja 4,76. Saudara, sudah hitung belum berapa persen? Saya ya itu hampir ya 60%. 57,8 beberapa gitu. Kalau bisa dibagi cepat. Ya persentase. Jadi pegang peranan. Ini waktunya kalau sudah perhatikan ya. Semua sudah berubah dunia. Dulu barat yang hebat, betul nggak? Seperti kegerakan Allah. Setelah Timur Tengah, Yunani dulu hebat sekali. Ganti Eropa, betul nggak? Ganti lagi Amerika. Tapi ini zamannya zaman Asia. Baik itu masalah rohani, masalah apapun lah, ekonomi, masalah dunia yang maju sekali itu Asia. Semua Asia yang barat itu ini peninggalan masa lalu lah, kejayaan masa lalu lah. Ya Eropa dan sekarang Amerika juga sudah mulai China, ya semua India juga banyak sekali. Lah itu luar biasa, saudara. Ada kegerakan yang luar biasa. Sekali lagi saudara bersyukur ini Asia, terlebih lagi kita Indonesia. Kemarin pertemuannya diadakan di Indonesia, saudara. Jadi bicara pada Asia tapi kuat sekali. Atau kalau bagi saya paling kuat adalah Indonesia.
Jadi yang disampaikan begini, bagaimana Injil pada setiap orang. Yang saya katakan tadi, setiap kita yang sudah diselamatkan harus tadi punya komitmen, tanggung jawab. Aku harus beritakan pada setiap orang dari keluargaku. Setiap keluargaku harus dengar berita Injil. Berjuang, doakan, puasakan, berkati, dekati. Ya, beritakan Injil sampai setiap keluarga sungguh-sungguh dengar Injil. Dengar kebaikan Tuhan sampai sungguh-sungguh bisa dijamah. Lalu juga sama yang masih sekolah di sekolahan punya visi. Setiap pelajar, setiap orang di sekolahku dengar Injil. Setiap orang di sekolahku dengar Injil. Setiap orang yang Tuhan sempat saudara ya dimanapun tempat kerja, saudara punya visi, punya panggilan daripada Tuhan. Setiap orang di tempat kerjaku dengar Injil, dengar Injil di mana-mana, saudara. Ya di Roma, di lingkungan, di tempat kerja, di sekolah. Kalau kita bisa kota kita, bangsa kita, tapi dimulai yang paling mudah di keluarga. Kalau setiap orang percaya, sudah tangkap visi itu. Setiap orang ya di keluarga kita, setiap orang di tempat kerja kita, setiap orang di sekolah kita, itu otomatis. Karena orang satu akan beritakan banyak, terus itu akan jadi roda. Sungguh-sungguh Injil bagi semua bangsa-bangsa. Itu akan cepat. Kemarin saya dulu sudah pernah dengar, kemarin disinggung lagi. Ini sudah mulai, saudara. Gerakan berita Injil, gerakan Tuhan ini sudah dimulai. Kemarin data-data banyak. Sekarang kalau kita lihat di Asia khususnya, apalagi Indonesia, itu pertumbuhannya luar biasa. Ya, itu luar biasa. Sudah dimulai atau sedang dimulai. Setiap orang, saya ajak setiap saudara juga tangkap. Setiap kita, saudara ada visi. Setiap orang dalam keluarga kita. Setiap orang di tempat studi kita. Setiap orang di tempat kerja kita. Kalau gereja sudah pasti ya, itu sudah diselamatkan ya. Setiap orang, saudara, yang saudara temui. Loh, di mana-mana bisa saudara ketemu. Saya belum lama baru bersaksi toh. Bulan yang lalu selama 3 minggu, ada tiga ya orang di keluarga besar yang meninggal. Jadi terus ada, kalau di Solo kan ditaruh orang Tionghoa, ditaruh di Tiongting itu ya. Di sana terus khotbah terus saudara. Tapi bersyukur keluarga besar saya, ada yang saya doakan sudah lama belum terima Yesus, datang minta didoakan, terima Yesus. Anaknya juga sama, terima Yesus. Karena itu jadi visi saya, semua keluarga besar saya dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan. Karena ada janji dari Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya bisa diselamatkan. Biar saudara punya visi itu, saudara akan mencapai setiap orang. Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh ya, enggak pernah terlambat. Saya ngalami enggak terlambat. Ibu saya, saudara, ya ibu saya, ya ayah saya, ibu saya doakan terus, saudara. Tapi belum bisa. Namun waktu hari-hari akhir dia karena katarak makin gak kelihatan dua-dua, mau operasi, saudara. Tapi dia minta dengan ayah saya operasinya di Singapura. Karena dia takut ini mata dua-dua, ayah saya gak setuju. Operasi katarak kok Singapura, Solo aja udah bisa kok, ngapain ke Singapura. Kalau Solo gak mau ya Jakarta, sudah gak perlu ke Singapura. Akhirnya ibu saya terpaksa ya di Jakarta. Tapi yang namanya dia nggak yakin, takut. Waktu sudah di Jakarta diperiksa, gulanya naik tinggi sekali. Saudara nunggu gulanya diturunkan dulu. Tinggal di rumah kakak saya Jakarta. Belum sampai dioperasi, baru berapa hari. Karena ketakutan, tegang, pendarahan otak meninggal. Tapi saya bersyukur, ya saudara, Tuhan itu ya luar biasa. Saya cerita dikit ya. Waktu di Tiongting di situ, biasa orang Tionghoa kan nunggu berapa hari. Saya sampai doa puasa. Di situ terus doa. Tuhan, katanya satu orang diselamatkan. Seluruh keluarganya bisa diselamatkan. Saya terus, kenapa ibu saya? Aku sudah berjuang, aku sudah doakan, aku sudah ya terus puasaan kok belum. Dan Tuhan itu tunjukkan luar biasa sekali.
kamu nggak usah sedih. Ibumu sudah diselamatkan sekalipun belum ke gereja. Karena memang ibu saya itu takut dengan ayah saya. Ayah saya bilang tidak, ya dia nggak berani, saudara. Ya nentang. Tapi sempat saya ajak doa apa mau sebetulnya waktu ya mau operasi, mau itu mau. Lalu saya itu waktu doa puasa di Tiongkok ya dapat penglihatan. Ya Raja Nebukadnezar dapat lihat patung kepalanya dari emas. Ya, badannya dari tembaga. Betul saudara ya? Masih itu ya. Lalu kakinya besi campur tanah liat. Ya, wah luar biasa. Tapi tiba-tiba ada batu yang gelinding gitu. Kena kakinya besi campur tanah liat. Kena gitu karena campur tanah liat. Wah patah, jatuh, roboh. Nah di situ Tuhan bicara dengan saya. Saat itu ibu saya meninggal di upacara acaranya ayah saya. Tahu saudara betul enggak? Semua acara yang megah ini sebenarnya enggak terlalu mempengaruhi hidup ibumu. Karena sudah ada batu penjuru yang sudah menyelamatkan. Ibumu belum ke gereja, tapi waktu diajak doa hatinya sudah terima Yesus. Sudah terima batu penjuru yang menyelamatkan. Saya lega Tuhan bicara gitu. Berapa hari kemudian, ini sungguh-sungguh saudara, saya dapat mimpi saudara. Mimpi itu setengah mimpi, setengah penglihatan. Saya di taman yang luar biasa indahnya seperti itu saudara. Tiba-tiba saya lihat ibu saya itu jalan deketi saya saudara. Dia jalan deketi saya. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia bawa banyak permata. Kantong saya semua dipenuhi permata saudara. Kantong baju, kantong dipenuhi semua dengan permata. Terus saya bangun. Saya tanya apa? Tuhan artinya, Tuhan berkata, ibumu mau berterima kasih pada kamu. Karena sudah diperjuangkan masuk surga, nggak sampai di neraka. Maka dia berikan permata sebagai terima kasih. Sudah diperjuangkan, akhirnya diselamatkan. Saudara sama, saudara percaya saya. Ya, kalau saudara berjuang sungguh-sungguh, nanti dia meninggal, biarpun saya meninggal ya. Dia akan nunggu saudara, kalau saudara belum pulang ke surga ya. Kalau saudara pulang ke surga mungkin dia nunggu pintu gerbang. Saudara begitu masuk langsung dirangkul. Terima kasih ya, aku juga masuk surga, kalau enggak aku masuk neraka gimana. Saudara akan ditunggu. Saudara akan dapat mahkota dari Tuhan. Dapat kasih karunia. Pokok perjuangkan, percaya. Tuhan enggak bisa terlambat. Ayah saya, saudara ayah saya tuh yang paling enggak mudah. Karena ayah ibu saya itu asli dari Tiongkok saudara. Ya, yang merantau di sini saudara. Saya lahirnya di sini. Dia istrinya meninggal, hatinya kecewa. Aku yang melarang dia ke Singapura. Kalau enggak punya uang enggak apa-apa. Ayahku itu kaya, punya uang. Dia merasa kok sayang uang. Ibuku enggak berani di sini, minta Singapura tetap ditolak. Dia menyesal. Dia merasa salah. Sudah dengar, orang kalau sudah kena hatinya, hanya satu tahun mungkin sudah langsung meninggal juga. Padahal sehat sekali, kuat sekali, nggak ada sakit khusus. Tapi juga sama, bersyukurnya begini, saat ayah saya hari-hari terakhir, isi saya yang dorong saya, doakan. Ya, saya manggil papa saya dulu Tiah gitu, itu bahasanya sana. Doakan, Tiah, doakan. Sungguh-sungguh saudara, dia nolak sudah pasti dia nggak bisa. Tapi semua orang kalau sudah saatnya gitu tuh mau. Saya doakan mau dia. Betul. Saya doakan terima Yesus mau dia. Jadi saya bersyukur, saya yakin. Papa mama saya sekalipun belum ke gereja. Tapi sudah masuk surga. Dua penjahat di atas kayu salib. Yang satu belum sempat. Ya, belum sempat toh. Dibaptis belum sempat. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama aku masuk surga. Amin saudara. Nah, jadi intinya diajak saudara. Sungguh-sungguh setiap kita tangkap visi. Everyone, setiap orang. Ya sungguh-sungguh. Ya beritakan Injil pada everyone. Setiap orang yang ada di keluarganya. Setiap orang yang ada di sekolahnya. Setiap orang yang ada di tempat kerjanya. Setiap orang yang ditemui dimanapun yang Tuhan temukan. Oh, bisa dengar Injil. Bisa dengar kabar baik. Bisa kalau dia menerima diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, banyak yang memahami begini saudara.
ini sudah mulai puncaknya tahun 33 puncaknya. Karena perhitungannya ya 2000 tahun. Tapi tanggal yang sekarang itu mundur 33 tahun. Karena hitungannya bukan Yesus lainnya. Waktu Yesus mulai melayani itu 33 tahun, saudara. Nah, jadi luar biasa. Saya ajak saudara tangkap. Enggak kebetulan, saudara. Saudara dengar ya. Tuhan perintahkan kita bangun apa? Pusat kegerakan Roh Kudus itu bangun apa? Penuai. Betul enggak? Jadi ini waktunya bangun penuai, bangun penuai, bangun penuai. Tuhan itu nuntunnya selalu tepat. Tadi juga saya katakan STT. Untuk disiapkan, saya mau terjun sendiri supaya STT sungguh-sungguh dipakai. Salah satu mencetak penuai yang handal, saudara. Penuai yang diperlengkapi, saudara. Saudara perhatikan semua arahnya seperti itu, saudara. Siapkan penuai itu, saudara, kesempatan yang langka, kesempatan yang luar biasa. Artinya diberi tugas yang sangat penting mencetak penuai. Karena tuayan besar tergantung penuainya. Kalau enggak ada penuainya, enggak ada tuaian. Kalau penuainya sedikit, tuainya sedikit. Kalau tuainya banyak, saudara, penuainya, tuaiannya banyak. Sudah banyak berkualitas, maka akan terjadi tuaian raya. Besar-besaran terjadi. Ada satu lagi juga diperlengkapi. Besok Minggu, saudara, ya ada ya universitas yang sangat berbobot khususnya ya. Ya jadi itu sekolah teologi atau sekolah umum juga dia punya yang terbaik untuk Kristen Pentakosta. Itu yang terbaik, saudara. Jadi itu sekolah teologi yang terbaik di Amerika untuk ya gereja atau aliran Pentakosta. Sedang ada kerjasama dengan gereja kita. Besok Minggu ini pemimpinnya juga ikut pertemuan itu, saudara. Timnya dari sekolah itu tanda tangan agreement besok Minggu di gereja kita di Jakarta. Maka ini ya, Pak Tri dari ketuanya sekarang dia ke Jakarta sudah berangkat besok tanda tangan kerjasama. Sedang dipersiapkan penuai yang berbobot, sedang dipersiapkan satu gerakan, satu tuaian besar-besarnya. Ada panggilan juga pada setiap orang, setiap kita, saya, saudara, dan semuanya. Bisa enggak beritakan Injil pada setiap orang? Saudara bisa enggak? Yang ngomong bisa enggak tangan? Sini. Yang ngomong bisa enggak tangan? Yang dipakai beritakan Injil pada setiap orang. Bisa enggak? Yang bisa enggak tangan? Yang enggak bisa enggak tangan? Yang golput angkat tangan. Saya beri contoh saja. Perempuan Samaria, masih ingat? Ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Tahu kisah itu? Siapa yang tidak tahu angkat tangan? Mestinya apa ya cerita itu ya saudara. Jadi waktu Yesus dengan murid-muridnya jalan, mampir di sumur di Samaria. Ya, muridnya pergi cari makan. Tiba-tiba ada wanita Samaria, wanita berdosa datang di sana mau nimba air. Masih ingat ya? Terus bincang-bincang dengan Yesus, intinya akhirnya disadarkan, intinya akhirnya diselamatkan, saudara. Setelah disadarkan, diselamatkan, saudara, dia itu luar biasa, ya. Dia sudah diselamatkan sekalipun perempuan berdosa. Muridnya datang aja kaget, Yesus ngapa bicara dengan perempuan, apalagi ini perempuan berdosa. Tapi sekali lagi, setiap orang perlu diselamatkan. Orang yang sejak kecil dianggap baik, sejak kecil dianggap tidak baik, yang sudah besar, biar itu pelacur, biar itu germo, biar itu pecandu narkoba atau apapun, setiap orang perlu diselamatkan. Wanita ini setelah diselamatkan, dia tinggalkan bejanya, pergi ke kota. Setiap ketemu dengan siapapun, dia bersaksi. Setiap ketemu dengan siapapun, dia ajak. Aku temukan, ya Yesus, dia bisa tahu semua yang aku lakukan. Dia Mesias, ayo datang pada dia. Dia beritakan Injil pada setiap orang yang ditemui. Dan orang-orang kota itu berbondong-bondong datang pada Yesus. Itu perempuan loh. Kalau saat ini dianggap perempuan jalang mungkin dulunya. Betul gak? Mungkin pelacur. Atau mungkin lah lanangan gitu saudara. Oh ganti terus pengen 5 kok saudara. Ya toh saudara, betul gak saudara? Orang seperti apapun bisa dipakai.
Orang seperti apapun bisa dipakai. Saudara semua bisa dipakai. Semua yang ada di sini. Yang online kamu bisa dipakai. Asal mau dipakai oleh Tuhan. Asal tanggapi. Setiap orang bisa dipakai. Nah hari ini saya impartasikan visi itu saudara. Karena perlu apa? Kita bersatu. Yang bangun kesatuan Tuhan senang. Ingat ya Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam kerukunan seperti minyak yang baik atas kepala meleleh ke janggut, ya meleleh ke janggut Harun dan ke jubah leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sana Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Kenapa Tuhan curahkan? Minyak yang baik itu karya Roh Kudus. Ya, berkat diperintahkan, kemuliaan kalau bersatu. Saya ajak kita bergandengan tangan bersatu. Komitmen tangkap visi ini. Setiap orang, setiap kita dipanggil. Beritakan pada setiap orang dalam keluarga kita, setiap orang di tempat studi, setiap orang di sekolah kita, setiap orang yang kita temui. Yang Tuhan taruh dalam hati, setiap orang. Dan saya percaya karena ini lawatan Tuhan sedang mulai. Kalau saudara nanggapi, saudara akan lihat hidupmu berguna. Hidupmu dipakai oleh Tuhan. Orang boleh menertawakan masa lalumu, tapi Tuhan akan berkata luar biasa. Malaikat akan salut dan berkata kamu hebat. Lebih hebat daripada yang lain. Dan yang terakhir saudara jangan lupa pengurapan Roh Kudus. Maka saya selalu ngadakan pengurapan. Kalau itu kuasa, murid-murid nggak pernah bisa. Amanatku, Yesus bilang, tunggu Yerusalem sampai kau dipenuhi Roh Kudus, baru kau bisa berita Injil pada setiap orang. Perlu pengurapan, perlu kuasa Roh Kudus, perlu baptisan Roh Kudus. Dengan kekuatan manusia nggak bisa, pandai bicara seperti apapun nggak bisa. Punya kedudukan seperti apapun, maksa anak, maksa nggak bisa, itu di luarnya, dalamnya nggak terima Yesus percuma. Perlu Roh Allah. Jadi terus terima. Kalau ada lawatan, tangkap saudara, maju saudara. Lapar dan haus. Tanpa itu murid saja dimuridkan Yesus saja nggak bisa kok. Betul nggak? Apalagi dimuridkan taujen. Apalagi dimuridkan obatja. Tanpa Roh Kudus sudah pasti nggak bisa. Tapi kalau Roh Kudus pasti bisa. Nah, saya tidak berpanjangan karena saya tertarik ada salah satu pengkhotbah. Saya saja dengar terbakar roh saya saudara. Senang lah saudara, nggak ikut lah saudara. Tak bawa ke sini jadi oleh-oleh. Kita dengarkan khotbahnya setengah jam saja. Lalu kita akan adakan doa. Ya, yang sakit, yang butuh mujizat, doa maju. Yang butuh dipakai Tuhan setiap orang, doa maju. Terima api Roh Kudus. Ya, sekarang tayangkan saudara. Ya. Tuhan yang membara di hati saya malam ini. Tonight in this place I believe God is going to raise up men and women. Malam ini di tempat ini saya percaya Tuhan akan membangkitkan baik laki-laki maupun That perempuan will reap this end time harvest. untuk menuai tuaian di hari-hari terakhir. Do you believe that tonight? Apakah kau percayakan hal itu malam hari ini? I really have no time for introductions, Saya sungguh gak punya waktu buat ngenalin diri. but I want to thank God Tapi saya ingin bersyukur kepada Tuhan for being in your nation. untuk ada di bangsa saudara. I want you to turn with your Bibles please to the book of Hebrews. Mari buka Alkitab kita sama-sama dari kitab Ibrani. The book of Hebrews, and I'm going to read from chapter 12, Ibrani pasal yang ke-12. and then we're going to get into the Word of God. Dan kita akan langsung masuk firman Tuhan. Then I believe the fire of the Holy Spirit will fall in this place. Saya percaya api Roh Kudus pasti tercurah di tempat ini malam ini. Say amen. Katakan amin. This is what the Bible says. Yang Alkitab katakan. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. And let us run with endurance the race that is set before us. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Looking unto Jesus,
memandang kepada Yesus the author and the finisher of our faith, yang memulai dan menyelesaikan iman kita. who for the joy that was set before him Sebagai ganti sukacita yang disediakan bagi dia, endured the cross, dia tekun memikul salib, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. bahkan rela mengabaikan kehinaan, dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Somebody say amen for the word of God. Katakan amin untuk firman Tuhan. Holy Spirit, speak to every heart. Roh Kudus berbicara kepada setiap hati. May we never be the same again. Biar kami tidak pernah sama lagi seperti sebelumnya. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus. When I knew that I would be in Indonesia, Ketika saya tahu saya akan ada di Indonesia, I asked the Holy Spirit to speak to my heart, saya minta Roh Kudus untuk bicara dalam hati saya. to not bring you just a sermon, Untuk gak cuma khotbah buat saudara, to bring you a word that I believe is from the Lord. tetapi untuk memberikan firman yang saya yakin langsung dari Tuhan. My heart is full of urgency tonight Hati saya penuh dengan sebuah desakan malam ini. because I believe that the Holy Spirit is searching Indonesia, looking for a man or a woman who will surrender to Him. Karena saya percaya Roh Kudus sedang menjelajahi seluruh Indonesia, mencari laki-laki dan perempuan yang mau terus memandang kepada Dia. You see, the Bible says in Romans 13, Alkitab katakan di Roma pasal the 13, night is far spent, malam sungguh gelap, sungguh telah berlalu, the day is at hand. dan hari ada dekat dengan tangan Therefore, kita. let us cast off the works of darkness Oleh sebab itu tanggalkan segala perbuatan-perbuatan and let us put kegelapan, on the armor of light. dan mari memakai baju zirah You terang see, dari this is Tuhan. the urgency of the hour. Dan ini desakan yang muncul di waktu-waktu ini. You see, my friend, I want you to know that Jesus Christ is soon to return. Saudara-saudaraku, aku mau kau mengerti bahwa Yesus Kristus segera datang kembali. The King of Kings and the Lord of Lords is coming. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan akan segera datang kembali. And the cry of heaven is make yourself ready. Dan seruan sorga adalah bersiap-siaplah. Romans says it's high time to wake out of your sleep. Kitab Roma katakan ini waktunya kita bangun dari tidur kita. You see, my friend, there is an urgency in the nations. Saudara-saudaraku, ada desakan atas bangsa-bangsa. We are the generation Kita adalah generasi that God has called for such a time as this. yang Tuhan panggil untuk waktu-waktu seperti ini. I thank God for the great men and women of God. Saya bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan laki-laki maupun We perempuan. heard about evangelist Reinhard Bonnke, Kita tadi mendengar nama seorang evangelis the Reinhard Bonnke. great Billy Graham. Kita tahu Billy Graham. I'm sure you could name many men and women of God. Saya tahu saudara bisa sebutkan nama-nama hamba Tuhan baik laki-laki maupun perempuan. But you see, my friend, they have gone to be with the King. Tapi saudara-saudaraku, mereka sudah kembali kepada Sang Raja. They have run their race. Mereka telah berlari dalam perlombaan ini. God chose you for such a time as this. Tetapi Tuhan memilih saudara untuk waktu seperti ini. The Bible says that God knew you even before you were in your mother's womb. Alkitab katakan bahwa Tuhan telah mengenal engkau bahkan sebelum kau ada dalam kandungan ibumu. He has anointed you. Dia telah mengurapi engkau. He has set you apart Dia telah memisahkan, menguduskan engkau. that you might run your race for such a time as this. Dan engkau telah diciptakan untuk waktu-waktu seperti You see, ini. my friend, the night is far spent. Saudara-saudaraku, malam itu sudah datang. 2 Corinthians declares this 2 Korintus katakan ini. in chapter 4 verse 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, Dengan memandang kepada Tuhan yang telah mengatakan dari gelap akan terbit terang. who has shone in our hearts Yang juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. give the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Untuk memberikan kepada kita pengertian akan kemuliaan Allah di dalam wajah Kristus. Habakkuk 2:14 declares, Habakuk 2:14 katakan. for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Sebab bumi akan dipenuhi oleh pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi dasar laut. God is raising an end time generation Tuhan sedang membangkitkan generasi akhir zaman. filled with the Holy Spirit and fire, Dipenuhi dengan Roh Kudus dan apinya. who are ready to proclaim the gospel to the whosoever. Yang siap untuk menyatakan Injil kepada seluruh dunia. God is raising men and women around the world Tuhan sedang membangkitkan laki-laki dan perempuan di seluruh dunia. who will carry this fire Yang akan menangkap api ini. to the ends of the earth. Membawanya ke ujung-ujung bumi. For they know the hour is late. Untuk sungguh menangkap waktu-waktu di mana kita sedang hidup. If we do not go, how will they hear?
Kalau kita tidak pergi, bagaimana mungkin mereka bisa mendengar? And how will they hear without a preacher? Bagaimana mungkin mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan kepada mereka? Jesus said you will hear of wars and rumors of wars. Yesus katakan kau akan mendengar perang, deru perang. Nation will rise against nation. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. There will be famine and pestilence in various places. Mereka akan mengalami kelaparan, gempa Jesus bumi, said bencana that di mana-mana. lawlessness would abound. Yesus katakan ketika itu semua And terjadi, the love of many would grow cold. maka kasih kebanyakan orang akan semakin But I dingin. thank God that Jesus did not finish there. Tapi saya bersyukur pada Tuhan Yesus gak berhenti di He situ. said this gospel shall be preached. Tapi Yesus katakan dan Injil kerajaan ini akan This diberitakan kepada semua gospel bangsa. shall be preached. Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh bangsa. And then the end will come. Dan baru setelah itu, You see, my friend, it's dark out there. saudara, di luar sana sedang gelap. But I thank God Saya bersyukur kepada Tuhan that we do not wrestle against flesh and blood, bahwa kita tidak sedang berperang melawan darah dan daging, but against principalities and powers, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, against evil that is rising in the earth. melawan roh jahat yang sedang bangkit di muka bumi ini. But I got news for the devil. Tapi saya punya kabar buat si iblis. The most powerful spirit on earth today Kuasa yang paling penuh kuasa di muka bumi hari is ini the Holy Spirit of Almighty God. adalah kuasa Roh Kudus dari Allah yang Maha He Tinggi. is the Spirit of life. Dia adalah roh kehidupan. He is the Spirit of truth. Dia adalah roh kebenaran. He's the Spirit of might. Dia adalah roh keperkasaan. He's the Spirit of Dia understanding. adalah roh pengertian. That's why the Bible says, Itu sebabnya Alkitab katakan, the greater is He that is in you bahwa dia yang ada di dalam kamu jauh lebih than besar He that is in the world. daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Church, we must have a move of the Holy Spirit. Gereja Tuhan, kita harus memiliki gerakan Roh We Kudus. must let His anointing rise like never before. Kita sungguh-sungguh dapat merasakan pengurapannya bangkit dan terus-menerus You dicurahkan. see, I got news for the devil. Saya punya kabar buat si iblis. For every Goliath, God will raise a David. Untuk setiap Goliat yang bangkit akan ada Daud yang Tuhan For bangkitkan. every Pharaoh, God will raise a Untuk Moses. setiap Firaun akan ada Musa yang Tuhan For bangkitkan. every Jezebel, God will raise an Elijah. Untuk setiap Isabel akan ada Elia yang Tuhan For bangkitkan. every Antichrist spirit, Untuk setiap roh antikris, God is raising His church. Tuhan sedang membangkitkan gerejanya. And they will stand for such a time as this. Dan mereka akan bangkit berdiri untuk waktu seperti You ini. see, my friend, we have been empowered, Saudara-saudaraku, kita sudah diberdayakan. spirit empowered Diberdayakan oleh Roh Kudus to reap an end time harvest. untuk menuai tuaian di hari-hari terakhir I want to ini. declare to you that in the book of Acts we are baptized in the Holy Ghost. Saya mau nyatakan kepada saudara di kitab Kisah Para Rasul kita sudah dibaptis oleh We Roh are Kudus. brought near through the blood of Jesus in Romans. Kita sudah dibawa oleh darah Yesus dalam kitab Roma. We are crucified with Christ in Galatians. Dalam kitab Galatia kita sudah disalibkan dengan Kristus. We are seated with Christ in Ephesians. Dalam kitab Efesus kita didudukkan bersama dengan Kristus tempat di Strengthened by sorga. Christ in Philippians. Dalam kitab Filipi kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Hidden in Christ in Colossians. Disembunyikan di dalam Kristus di kitab Kolose. And in the book of Revelation we will reign with Him for all of eternity. Dan di kitab Wahyu dikatakan kita akan memerintah untuk selama-lamanya bersama Somebody dengan say Dia. hallelujah. Seseorang serukan haleluya. That's why my Bible tells me to Him be glory and dominion forever and forever. Amen. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab saya, bagi Dialah segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. The Spirit of the Lord is upon you Roh Tuhan ada atasmu. because He has anointed you to preach the gospel to the poor. Sebab Dia telah mengurapi engkau untuk memberitakan kabar baik He pada orang has sent you to sengsara, heal the brokenhearted, untuk memulihkan hati-hati yang to hancur, proclaim liberty to the captives, untuk menyatakan kebebasan kepada the orang yang recovery tertawan, of sight to the blind, untuk memberikan penglihatan kepada yang buta, to set at liberty those who are oppressed. untuk melepaskan mereka yang tertindas. This is the Great Commission. Ini adalah amanat agung It has never changed. dan tidak pernah berubah. We must answer that call. Dan kita harus menjawab panggilan itu. You see, my friend, Saudara-saudariku,
This is the word that the Lord gave to me. Ini yang pesan Tuhan berikan kepada saya. Paul tells us Paulus of a kata- former generation. Paulus katakan kepada kita, ada generasi sebelum kita. Many of them were persecuted. Banyak dari mereka dianiaya. Many of them died for their faith. Banyak dari mereka mati oleh karena iman Many mereka. of them, the Bible says, quenched the fiery darts of the enemy. Banyak dari mereka bahkan dibakar oleh apa yang musuh sudah They lakukan. closed the mouth of lions. Mereka menutup mulut-mulut singa. And yet the Bible says that of that generation, they did not receive the promise. Tapi Alkitab saya juga katakan bahwa generasi itu tidak menerima janji But tersebut. God has prepared something better for us. Tetapi Tuhan sungguh sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik buat They kita. died without ever seeing the Messiah. Mereka mati tanpa melihat Mesias. But the Bible says, Tapi Alkitab katakan, as Paul gives us this picture of this eternal arena, saat Paulus memberikan kepada kita sebuah gambaran akan arena kekal. the Bible says that they are now Alkitab katakan bahwa sekarang cheering you on. bersukacitalah. Mereka They are melihat looking engkau. down. Dia sedang bersukacita atas And they engkau. are cheering you on. Dia sedang bersukacita atas engkau. You see, in your hand Untuk melihat di tanganmu is the baton of faith. ada tongkat estafet iman. In your hand Di tanganmu is the eternal flame that God is burning in His church. adalah api kekal Tuhan yang membara atas gerejanya. They are crying out to this generation, Dan saksi-saksi di atas awan itu berseru atas generasi ini. run your race like never before. Ayolah berlari lebih keras daripada sebelumnya. Run with fire in your heart. Berlarilah dengan segenap hatimu. Do not retreat, Jangan mundur. but take territory for the kingdom of Tapi God. terus ambil otoritas itu bagi kerajaan Allah. You see, my friends, Saudara-saudariku, as I was flying to Indonesia, saat saya diutus ke Indonesia, I saw many in this place saya sungguh melihat jutaan orang di tempat ini pick up the baton mengambil tongkat estafet and itu begin to run with fire, dan mulai berlari dengan api. begin to run with a fresh anointing on their lives. Mulai berlari dengan tangan yang siap untuk membuka para singa. Their mission is everyone, Dan itu memerlukan setiap orang, the whosoever, siapapun, the broken, mereka yang hancur the hati, hurting, mereka yang terluka, the desperate, mereka yang putus asa, the outcast. mereka yang terbuang. They are looking for the ones Mereka mencari that orang-orang will pick up the baton of yang mau faith. mengambil tongkat estafet iman And they ini say, I'm going to run my race dan berani mengatakan, Tuhan, aku akan berlari dalam perlombaan with ini fire in my heart. dengan api dalam hatiku. Somebody say hallelujah. Sorakan haleluya. I'm just a young man from England Saya datang ke sini dari Inggris, that answered the call of God. mendengar suara panggilan Tuhan. I didn't know that I would literally preach to millions of people, Saya nggak tahu bahwa saya dapat berkhotbah di depan jutaan orang. that I would see the blind see and the deaf hear, Saya bahkan nggak pernah mimpi melihat yang buta melihat, tuli that I mendengar. would see the lame walk. Di mana orang-orang yang lumpuh dapat melompat berjalan. When those miracles broke out in my life, Ketika mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya, I was more shocked than the people were. saya jauh lebih kaget daripada mereka yang disembuhkan. I was more surprised Saya jauh lebih terkejut because I'm not a theologian. karena saya bukan ahli teologi. I was just a young man Saya seorang anak muda that surrendered his life yang menyerahkan and hidupnya, said, Holy Spirit, yang mau katakan Roh fill Kudus, me with fire. penuhi aku dengan api You will send me. dan engkau utus aku. I will pick up the baton Kalau kau utus aku akan ambil and I tongkat will estafet run itu with all my heart dan after berlari you. dengan segenap hatiku. Somebody say hallelujah. Sorakan haleluya. That is what is going to happen tonight. Itu yang akan terjadi malam ini. Men and women from across Asia, Laki-laki dan perempuan di seluruh Asia, you're going to pick up the baton engkau akan ambil tongkat estafet with the ini fresh fire in your heart. dengan api yang baru segar dalam hatimu. I want to challenge some evangelists. I want to challenge some evangelists. Saya mau menantang para penginjil. Your vision is too small. Visimu selama ini terlalu kecil. Your vision is too small. Visimu selama ini terlalu kecil. This is the new vision. Ada visi yang baru Without limits. tanpa batas. We're going to run together. Kita akan berlari We're sama-sama going to carry this baton. membawa tongkat estafet And we're ini. going to see nations shaken Kita akan melihat with bangsa-bangsa the glory digoncangkan. of our God. Ada pintu-pintu yang diterabas di muka. Somebody say hallelujah. Sorakan haleluya. You say, evangelist, I don't believe you. Saudara mungkin katakan, Pak, saya nggak percaya. You are too young.
Oh, engkau terlalu muda. God is not looking at your age. Ini bukan tentang usiamu. He doesn't care how old you are. Dia nggak peduli soal umur berapa. He's looking at your heart. Yang dia pedulikan hatimu. He's looking at your heart. Yang dia pedulikan hatimu. See, something has happened over the last 3 years. Ada sesuatu dalam hati Tuhan tentang anak-anak Something muda. has changed. Ada sesuatu yang berubah. You see, the devil thought in 2020 he would close the church. Iblis berpikir tahun 2020 gereja tutup, saudara. But actually what happened? Tapi sebenarnya apa yang terjadi? The church became hungrier and stronger and ready for what God says he will do. Gereja Tuhan semakin lapar, semakin kuat untuk menanti-nantikan apa yang Tuhan katakan dia kerjakan. Pasti dia kerjakan. Indonesia, countries that have been closed for decades. Mungkin akan ada banyak yang tertutup selama bertahun-tahun sebelumnya. Nations that declared there is no God. Mungkin mereka sudah menyatakan ada sesuatu yang datang dari Tuhan bertahun-tahun lamanya. They are opening. Tapi sekarang sedang terbuka. Millions are gathering. Millions are gathering. Jutaan orang berkumpul lagi. I've seen it with my own eyes. Saya sudah melihatnya dengan mata kepala saya Oceans sendiri. of humanity. Di seluruh kemanusiaan hari-hari ini. Receiving Jesus Christ as Lord. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. You see, my friend, Saudara-saudaraku, everyone is not a strategy. everyone bukanlah sesuatu yang strategis. It's not an idea. Everyone bukan cuma sekedar It's gagasan, an anointing. tapi sebuah It pengurapan. is an anointing. Sebuah pengurapan. I want to preach to some pastors for a moment. Saya mungkin ingin berbicara kepada para pendeta hamba-hamba Tuhan. I honor you. Saya menghormati My bapak-bapak ibu father was a pendeta. pastor. Sebagai seorang pendeta hamba He Tuhan, cried out day and night for God to move in our nation. berseru, saya juga berseru siang malam untuk kegerakan Tuhan di bangsa kami. God spoke to me. Tuhan berbicara sama saya. He said, what I'm about to do in your life, Dia katakan bahwa apa yang aku lakukan dalam hidupmu it's not because of you. bukan karena kamu, It's because of the prayers of your father and your mother. tapi oleh karena doa bapak-bapak dan You ibu-ibumu. see, we are running Kita berlari on the shoulders of those that have gone before us. di atas pundak orang-orang yang telah berjalan They mendahului kita. long to see Asia saved with the power of God. Di mana mereka semua ingin melihat Asia diselamatkan oleh They kuasa fasted Tuhan. for it. Mereka mempercayai kita They untuknya. cried for it. Mereka sungguh bertanding berjuang untuknya. But you will see it. Tapi saudara, engkau yang akan You will see menyaksikannya. it. Engkau yang akan I said menyaksikannya. you will see it in Jesus' Saya mighty name. katakan, engkau akan menyaksikan penggenapannya dalam nama Yesus. I feel that fire right now. Saya merasakan I api feel itu the fire malam of ini. God right now. Saya merasakan api itu malam ini. You see, pastors, Para hamba-hamba Tuhan, fathers, para bapak, we have concentrated so long kita sudah berkonsentrasi terlalu lama on passing on the baton. untuk melepaskan tongkat estafet ini. But I believe in this move of God Tapi saya percaya dalam kegerakan Tuhan yang that ini, the Holy Spirit is trying to show us something. di mana Roh Kudus akan siap menunjukkan kepada kita sesuatu. The Olympics are about to happen in a few weeks. Dalam beberapa minggu Olimpiade akan diselenggarakan. I want you to watch in the relay. Saya mau saudara untuk melihat lari estafet. There is a moment in that race Ada momen di dalam momen lari estafet when there is a transition. di mana transisi, They do not let go of the baton, mereka tidak melepaskan tongkatnya dulu, but they begin to run tapi together. mereka mulai berlari sama-sama. You see, the Bible says Saudara, Alkitab that there katakan will be a time akan tiba waktunya when God will restore the fathers di mana Tuhan akan memulihkan back to the sons hati bapak kepada and anak-anak the sons dan hati anak-anak back to the daughters. kepada bapak-bapaknya. I tell you, this is the Saya mau hour. katakan inilah waktunya. If we won't pick up the baton, Ambil tongkat estafet itu. somebody give God a mighty shout of praise. Sorak-sorai dahsyat bagi Yesus. I said, give God a mighty shout of Sorak-sorai praise. dahsyat bagi Yesus. Wow. Woo! Begin to play, my brother. I feel the fire of God falling right now. Rasakan api Tuhan saat ini.
But you see, Saudara lihat, this is not about the superstar. ini bukan tentang siapa superstarnya. This is not about you and your mega ministry. Ini bukan tentang pelayanan yang besar. I think the Holy Spirit has been dealing with that in the church for a while. Dan saya merasa Roh Kudus sudah berurusan dengan semua itu baru-baru ini. Because that is not what we will see in this end time. Karena bukan itu yang kita lihat di akhir zaman ini. It's when we decide Tapi ini ketika kita memutuskan to join untuk bergandengan as one, sebagai yang satu. arm in arm. Satu, bergandengan tangan. And here's the key. Dan ini kuncinya. He said, Dia katakan, fix your eyes. arahkan pandanganmu. Fix your eyes Dengan mengarahkan on the pandanganmu author kepada dia yang and memulai the finisher dan of your menyempurnakan faith. dari imanmu. Indonesia, Indonesia, it's all about him. ini semua tentang It's dia. always been about him. Semua tentang dia. Jesus is the message. Yesus yang terabak. Jesus is the message. Yesuslah khotbah itu sendiri. Jesus is the message. Yesus adalah pesan itu sendiri. Somebody say hallelujah. Sorakan haleluya. Syabas. I tell you, I'm not a prophet. Saya mau katakan, saya bukan nabi. I'm just a simple evangelist. Saya cuma penginjil sederhana. But while I've been preaching to you, Tapi apa yang saya sampaikan buat saudara, I keep seeing thousands and thousands saya melihat ribuan dan ribuan of young people anak-anak muda with golden batons. memegang tongkat estafet emas. They are charging into the nations. Dan mereka masukkan kau dalam misi itu. They are charging. Mereka sedang maju. They are running Mereka berlari with the fire of heaven, dengan api di tangan dan hati carrying the mereka. baton. Terus membawa tongkat estafet itu. Indonesia. Indonesia. I finish with this. Ini adalah waktunya untuk itu. Could it be possible? Could it be possible? Apakah ini mungkin? When you preach with me next time, I'm going to get you an in-ear. Yes, sir. Amen. Amen. I'm working you too hard. Isn't he awesome? Could it be? Apakah? What if Bagaimana jika we are the last generation? kita adalah generasi yang terakhir itu? What if? Bagaimana jika? Because if you know your Bible, you will see around the world. The signs are telling us. And Jesus said, when you see it, look up. Fix your eyes on me. Buat tanda-tanda sudah kita lihat di seluruh dunia. Yesus katakan kalau kau melihat tanda-tanda itu, pandang ke atas, waktunya sudah sangat singkat. What if Bagaimana jika we are the ones kita adalah orang-orang that will cross yang the akan finish line? menyeberangi garis finish itu? What if we are the ones Bagaimana jika kita that in adalah the blink of an eye we will see the King of Kings and the Lord of Lords appear in the sky? orang-orang yang dalam sekejap mata akan melihat Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan turun di atas awan-awan? Then I ask you this question. Maka saya tanya pertanyaan ini. It was said of that last generation, Dikatakan bahwa generasi terakhir itu, the world was not worthy of them. bahwa dunia tidak pantas dapatkan mereka. They paid the ultimate price Mereka sudah bayar harga yang paling and mahal. did not see what you have seen. Generasi sebelumnya tidak melihat apa yang kau lihat. And my friend, my brother, my sister, Saudara-saudariku, we must run like never before. kita harus berlari lebih daripada There is no sebelumnya. time to waste. Ini waktunya bagi kita. Everything we have, Segala yang kita miliki, all our resources, semua sumber daya we kita, must catch the net. kita harus We melemparkan must jala reap itu this harvest dan now. berani menarik tuayan itu. Somebody say hallelujah. Sorakan haleluya. Stand to your feet all over this building. Mari bangkit berdiri sama-sama. Worship team, come and begin to worship the Lord. Tim pujian penyembahan mulai menyembah Tuhan. You see, tonight, Malam hari ini, if you are lukewarm in your heart,
Kalau engkau memiliki kerinduan di dalam hatimu, If you say, evangelist, tonight, kalau sudah katakan, Pak Nathan, malam ini, I go to church, selama ini saya ke gereja, but my heart has grown cold. tapi hati saya udah dingin. Then tonight, Malam ini, it's time to give your life back to Jesus. ini waktunya engkau menerima apinya Yesus It's kembali. time to burn again Ini waktunya engkau terbakar with the kembali fire of God. dengan apinya Tuhan. You see, in a moment, I'm going to open these altars. Dan beberapa saat ke depan saya akan buka mesbah di depan. And the Holy Spirit is looking for those Dan Roh Kudus mencari orang-orang that say, Lord, I'm going to receive this baton tonight. yang mengatakan, Tuhan, aku mau bawa tongkat estafet itu malam ini. I'm going to receive it for my nation. Aku mau membawa itu untuk bangsa-bangsa. I'm going to receive it for Asia. Akan membuat tongkat estafet itu untuk I bangsa-bangsa. want that anointing on my life. Aku mau pengurapan tercurah atas hidupku. I want that fire in my heart. Aku mau api itu dalam hatiku. Give me the energy. Dengar sungguh-sungguh. Give me the fervor Berikan kepadaku api to itu. run like never before. Gairah untuk berlari lebih daripada sebelumnya. You say, evangelist, I am 88. Saudara mungkin katakan, Pak, saya umur 88. While ever there is breath in your body, Selama ada nafas di tubuh saudara, you're being called to run your race. engkau dipanggil untuk berlari dalam perlombaan itu. Say amen. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. I want you to lift up your voice right now. Indonesia, I want us to cry out to God tonight. Indonesia, saya mau kau berseru malam ini. I'm not exaggerating. I believe tonight is a holy night Saya nggak mau membesar-besarkan, tapi malam ini malam yang kudus. because God is going to call you. Sebab Tuhan akan memanggil engkau. Then He will anoint you Dan Dia akan mengurapi engkau. and He will fill you with fire. Dan memenuhi engkau dengan apinya. And I promise you, Saya janji sama your saudara, life will change malam hari ini akan berubah. because no longer can you just sit in a pew. Bahwa engkau tidak lagi duduk manis. You have to go. Tapi engkau mau pergi. You have to begin to move, Engkau mulai to bergerak. begin to run Mulai berlari. with the word of God in your heart. Dengan firman Tuhan dalam hatimu. I want the Global Evangelist Alliance to come here quickly. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, boleh naik ke atas. Global Evangelist Alliance juga, mari naik ke atas. We're going to lift our hands in a moment. Kita akan angkat tangan kita beberapa waktu ke depan. But we have come with one heart. Tapi kita datang dengan segenap hati. We have cried out for Thailand. Kita berseru untuk Thailand. I'm asking God Minta sama Tuhan to move mightily in Thailand. untuk bergerak dengan luar biasa di Thailand. We're asking the Holy Spirit Kita minta Roh Kudus to bring revival to Asia and Indonesia, in every part that God will pour out His Spirit. untuk membawa kebangunan rohani di Asia, Indonesia, dan seluruh bagian-bagian di area ini. So as we begin to worship, Jadi saat kita mulai nyembah, I want you to begin to get out of your seat, get out of your row. saya mau saudara mulai keluar dari bangkumu dan kau berbaris dalam barisan. I want you to begin to fill these altars. Saya mau kau maju ke depan di The mesbah Spirit Tuhan of God ini. is going to move in your life. Dan Roh Tuhan akan bergerak atas hidup saudara. If you Saudara want to bisa kasih saudara juga maju, kita mau doa bersama-sama, ikuti. Ayo saudara bisa maju, saudara mulai tangkap pengurapan, karena dia akan adakan doa, dia akan ada pengurapan. Kita ikut tangkap sekalipun kita sedang lihat maju saudara. Saya rindu mengalami zaman Tuhan, saya rindu diurapi maju seperti mereka. Imani saudara pada saat ini. Saya percaya ini waktu yang luar biasa sekali. Segera. Ora pasa, karala pasa, ora pasa. Kita tetap ikuti mereka dulu. Kita ikuti mereka dulu. Nanti lihat situasi. Saudara bisa maju. Saudara yang rindu dijamah oleh Tuhan. Saudara yang rindu dipakai. Saudara bisa maju. Sana musiknya saudara tetap dikeluarin videonya. Saudara imani, saudara maju, saudara jangan pikir orang lain. Saudara maju, saudara datang, saudara cari pengurapan masing-masing. Saya percaya Tuhan sedang cari orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang ingin dijamah oleh Tuhan, yang ingin dapat pengurapan. Segera tanggapi saudara, segera tanggapi saudara. Saya lihat di sana orang lari saudara, karena tahu ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan. Gak mau kehilangan saudara. Ya lihat di atas, tapi semua juga maju.
Pengurapan Tuhan akan turun di tempat ini juga, saudara. Tempat Tuhan akan turun sama seperti yang di sana. Akan turun, saudara, akan turun. Semua bangkit berdiri, saudara. Yang di sana juga bangkit diri. Semua datang pada Tuhan. Saya rindu semua saudara-saudara. Tangkap apinya, tangkap pengurapannya. Sekalipun kita ada di tempat ini, Roh Allah bekerja luar biasa. Roh Allah bekerja tanpa batas, saudara. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara. Seperti yang Tuhan lakukan di Sentul, Tuhan lakukan di tempat ini. Seperti yang Tuhan kerjakan di sana, Tuhan berkarya di sini. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Rasakan hadirat Tuhan yang kuat mulai rasa di tengah-tengah kita. Saya rasa Roh Kudus mulai bergerak, saudara. Roh Kudus bergerak. Cari Tuhan, saudara, cari Tuhan, minta pengurapan Tuhan. Oralah pasakara Tuhan, 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 datang Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan berbicara juga pada setiap Tuhan anak-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan datang pada setiap kami. Turun, hadirat-Mu turun, kuasa-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, jamah juga Tuhan. Oralah pasakara, oralah pasakara, la pasakara, la jamah. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Hiralah Roh Kudus bergerak, Roh Kudus bergerak, Roh Kudus bergerak. Landa setiap kami, lawat setiap kami. Ini waktunya sudah datang, ini saatnya sudah datang. Orang yang mau dipakai akan dipakai. Tangkap yang tongkat estafet, saudara. Saatnya saudara dipakai oleh Tuhan. Dulu ada orang-orang dipakai, saat ini saatnya setiap orang yang pegang, yang tangkap, pengurapan estafet akan terima. Orala pasakara la pasakara, jama setiap kami, jama Roh Kudus. Lawan Roh Kudus, lawan kuasa-Mu yang bekerja, yang sakit, yang butuh kesembuhan, jama terima kesembuhan. Yang punya masalah, yang tertindih, jama merdekakan. Yang rindu dapat pengurapan, jama. Yang rindu apinya menyala, jama. Yang rindu dipakai Tuhan. Oh Jesus for everyone. Oh bawa mandat ini, bawa visi ini. Oh Yesus bagi setiap orang, jama. Terima pengurapan Tuhan, limpahi pengurapan, jama. Orala pasakara la pasakara. Orala lihat hati yang lapar dan haus akan Tuhan.
Kami tahu sesuatu yang luar biasa sedang kau lakukan. Mulai kau lakukan. Pengurapan, lawatan dahsyat sedang dimulai. Sedang terjadi. Tuain besar sedang dituai. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang panggil untuk mencetak penuai. Bangkit ke penuai. Jadilah seperti yang kau ingini. Pakai setiap kami menjadi penuai zaman. Tuhan berikan mujizat bagi yang butuh mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang butuh pertolongan Tuhan berikan pertolongan. Yang butuh mujizat berilah mujizat-Mu Tuhan. Di tempat ini ketemu dengan Engkau Tuhan. Di Miracle Night Worship ketemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bangga. Kami sudah tangkap dan Tuhan yang tangkap kami. Bagian-Mu Tuhan tangkap kami. Bawa kami, pakai kami. Kami percaya tidak kebetulan kami datang mendengar dan saat ini menerima. Kami akan mulai bangkit sungguh-sungguh.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.